Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada, Salam. Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat. Namun apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kondisi kurang baik karena sakit atau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, kiranya melalui program ibadah online Yamari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendapatkan penghiburan dan kekuatan iman serta jamahan Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah online Yamari Nasional ke-47 hari ini, Sabtu 8 Mei 2021. Firman Tuhan dalam ibadah online Yamari hari ini dilayani Ibu Pendeta Yohana Trivena Pantau, Gembala GBI Hosiana, Jakarta, dengan tema Finishing Well. Acara ibadah online Yamari ini dipandu Evangelis Mariati Sitorus, musik oleh Bapak Agus Wai, dan kesaksian pujian oleh Ibu Devina Karya Sasmita dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-47 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah, dan memuliakan namanya yang ajaib itu. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1-6 yang berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, mari kita naikkan pujian yang berkata, hanya Engkau Juru Selamatku, sebab hanya Dialah Juru Selamat kita yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian kita yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Biarlah Roh Kudus tercurah pada saat ini, tempat ini, dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita pujikan pujian ini, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat diri. Hanya katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa daripadanya, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya yang kuasanya. Amin. Biarlah Roh-Mu tercurah pada saat ini. Biarlah kami bisa merasakan kuasa-Mu pada saat ini, dan memeluk seluruh diri kami, orang-orang yang percaya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat diri. Hanya katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa daripadanya, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya yang kuasa. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya yang kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi nyatakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin, amin. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Devina Karya Sasmita. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Yohana Panto dari Jakarta. Kita naikkan pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Bila saat ini kita mau diselidiki oleh Tuhan, kita buka hati kita di hadapan Dia. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, sehingga kita layak dan layak di hadapan Dia. Haleluya, kita naikkan pujian ini, selidiki aku. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya, kalau dapat Dia tetap setia. Benar Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang setia di hadapan Tuhan ketika Tuhan memanggil kami. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya, kalau dapat Dia tetap setia. Katakan Tuhan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya, kalau dapat Dia tetap setia. Kalau dapat Dia tetap setia. Kalau dapat Dia tetap setia. Amin, amin, Tuhan, terima kasih banyak pada saat ini di mana Engkau Tuhan mau memberkati kami melalui siraman firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang memakai hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, supaya setiap Tuhan yang mendengarkan, pemirsa semuanya boleh menikmatinya dan boleh Tuhan mendapatkan berkat melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Bapa, kami mau menikmatinya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali semua pemirsa di dalam program kita Pelayanan Yamari. Saat ini saya, Ibu Yohana, akan menyampaikan sebuah renungan untuk memberkati saudara semuanya. Saya ingin menyampaikan tentang sebuah tema yang sudah hampir rata-rata diketahui oleh banyak orang, tapi hari ini boleh menjadi baru lagi. Puji Tuhan,
ya, finishing well. Artinya biar kita mau mengakhiri semua pertandingan kita, mengakhirinya dengan Tuhan boleh mendapatkan kita. Yang pertama, kita mau setia sampai akhir. Yang kedua, Tuhan dapati kita, iman kita bagaikan emas murni. Untuk itu saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan. Saya akan mengambil contoh ya dari Kisah Para Rasul di dalam pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Ya, 2 orang raja Israel. Ya, di sana akan disampaikan tentang perkara-perkara yang besar yang akan membuat kita semua menjadi sebuah pelajaran yang besar. Ya, saya baca ya saudara, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di dalam pembacaan ayat 22 pasal yang ke-13 ini, maka di sana kita dapati 2 hal. Yang pertama adalah setelah Saul disingkirkan, dan yang kedua dikatakan Allah mengangkat Daud. Jadi di sini kita melihat ada yang disingkirkan dan ada yang dipromosikan. Saul disingkirkan, Daud dipromosikan oleh Tuhan. Padahal saudara kita tahu bahwa Saul dan Daud dua-duanya ini dipilih oleh Allah yang sama, Tuhan yang penuh kuasa. Yang kedua, Saul dan Daud sama-sama diurapi oleh seorang nabi, Nabi Samuel. Yang ketiga, Saul dan Daud diminta oleh Allah untuk memerintahkan satu kerajaan, yaitu kerajaan Israel. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat mereka perbedaan-perbedaan dari Sang Juru Selamat, Bapa kita. Tapi mengapa akhirnya yang satu finishing well, yang satu sebaliknya? Padahal dua-duanya ada kesamaannya. Ya, saudara, nah di sini kita melihat, saya mau sampaikan bagaimana dan kenapa sampai pasal 13 ayat 22 ini dalam Kisah Para Rasul menyatakan untuk kedua raja ini, yang satu finishing well, yang satu mengakhiri pertandingan yang baik, tetapi yang satu lagi sangat terkasihankan. Nah, untuk itu saudara, saya mau kasih tahu kita melalui firman Tuhan, mengapa sampai hal ini terjadi. Yang pertama, kita lihat dulu kisah Saul. Mengapa sampai dia disingkirkan oleh Allah? Karena yang pertama rupanya kita melihat bahwa Saul memiliki satu sifat yang gak bagus dalam kehidupannya. Ya, dia memiliki satu cemburu yang tidak baik. Ya, cemburu yang negatif. Pada saat saudara kita tahu, Daud pulang dari Filistin. Daud pulang, maksud saya, dari mengalahkan orang-orang Filistin. Maka Daud begitu bersukacita sekali. Oleh karena apa? Dia meraih kemenangan. Waktu dia pulang dari mengalahkan orang-orang Filistin, maka saudara, perempuan-perempuan dari segala kota di Israel keluar lalu kemudian ya menyerukan sebuah pujian, sebuah lagu. Dan isinya adalah Daud mengalahkan berlaksa-laksa dan Saul mengalahkan beribu-ribu. Itu didengar oleh Saul. Ya, akhirnya timbullah kecemburuan yang negatif dari Saul. Inilah yang membuat hal yang pertama yang merintangi perjalanan Saul, cemburu yang tidak baik. Yang kedua, dari cemburu ini akhirnya Daud begitu memiliki satu sifat lagi, dia marah. Saudara, dia marah kepada Daud. Oleh karena apa? Dia mulai melihat Tuhan mulai mengangkat dia. Padahal Saul sendiri ngerti ya bahwa Daud itu disertai oleh Allah. Bukan oleh karena Daud ini sengaja untuk membuat dirinya diangkat-angkat, dipuji, dipromosiin oleh manusia. Bukan, Saul tahu itu. Tapi kenapa Saul membiarkan hatinya? Ia dari cemburu,
yang tidak yaitu tertahankan dari si cemburu yang negatif ini telah membuat dia menjadi seorang yang suka marah. Kemanapun, sampai dikatakan oleh Alkitab, dia itu marahnya itu berkelebihan. Akhirnya kepada Daud, dari sifat marah ini akhirnya dia memiliki satu hal, yaitu dia dengki dan dengki. Saudara tahu, dengki adalah merupakan salah satu hal, itu sama saja dengan kanker di dalam kerohanian kita. Orang yang memiliki rasa dengki, seorang hamba Tuhan yang memiliki rasa dengki, seorang anak Tuhan, mau dia dipakai Tuhan seperti apapun, dia mempersembahkan persembahan sebesar apapun, tapi kalau dia memiliki rasa dengki, ingat, mulai dari cemburu meningkat menjadi sebuah kemarahan, dari kemarahan meningkat menjadi satu kedengkian. Kedengkian ini telah membuat Saul tidak tenang dan tidak tenang. Kedengkian ini telah membuat Saul menjadi orang yang sepertinya dikejar-kejar. Dari kedengkian ini akhirnya dia timbul satu pemikiran untuk pada akhirnya melakukan satu, yaitu pembunuhan. Dia ingin membunuh Daud. Saudara sudah tahu, sampai 2 kali loh. Saudara, Saul ingin membidik Daud melalui apa? Melalui tombak yang ada di tangannya. Daud, saudara, sampai 2 kali. Tapi memang Saul tahu, karena Tuhan menyertai Daud, makanya Daud tidak pernah. Dan 2 kali tersebut Daud selamat dari sebuah kemarahan, hasil kecemburuan, hasil rasa dengki. Saul tahu bahwa Daud disertai Tuhan. 4 hal inilah yang telah membuat pada akhirnya roh Tuhan itu akhirnya pergi daripada Saul. Saudara, jadi kalau kita sebagai umat Tuhan, kalau kita mau supaya Tuhan dapati kita, saudara, yang terawal tetap menjadi yang terawal, bukan menjadi yang terkemudian. Kalau kita ingin mendapatkan, saudara, Tuhan ingin dapatkan iman kita bagaikan emas murni. Kalau kita merindukan, Tuhan mau berkata sama kita, marilah hambaku, masuklah ke tempat yang telah aku sediakan bagimu. Hilangkan segala kecemburuan yang negatif. Kalau kita tidak menghilangkan itu akan beranak atau meningkat menjadi sebuah kemarahan. Bawaannya marah terus. Kalau ini juga tidak dituntaskan, maka itu akan meningkat menjadi sebuah apa? Sebuah kedengkian, rasa dengki. Kalau ini juga tidak dituntaskan, maka ini akan menjadi sebuah hal yang sangat dan sangat, saudara, tidak terpuji. Akhirnya membunuh. Saudara, kita lihat sekarang siapa Daud. Mengapa Daud dipromosi oleh Allah? Saudara, Daud biasanya memang di tangannya selalu ada apa? Ada kecapi. Kalau saudara saudara ingat Bapak Niko pernah menyampaikan sebuah pujian, menciptakan sebuah lagu. Ya Tuhan punya mula kekayaan dan kemuliaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan. Itu saudara. Makanya di sekitar situ. Saya udah lupa lagunya. Tapi itu di dalam kitab. Bahwa Daud itu bawaannya selalu memuji dan menyembah Tuhan. Daud selalu di tangannya ada kecapi dan kecapi. Waktu Saul, saudara, dihinggapi roh jahat, maka saudara Daud datang dengan kecapinya. Waktu Saul dalam keadaan yang sangat panik, dia sangat takut, maka Daud datang membawa kecapi. Dan roh jahat pun pergi dari Saul oleh karena kecapinya. Pujian daripada Daud. Seseorang yang rindu selalu seperti Daud memuji dan menyembah Tuhan, maka dia adalah seorang yang suka. Yang pertama adalah dia suka mengampuni. Dia suka mengampuni kesalahan orang. Saudara sekalian tahu bahwa 2 kali juga
Daud mendapatkan Saul, ada kesempatan buat Daud. Sampai ya ajudannya Daud berkata, "Tuan, ini dia orangnya, bunuh dia." Karena ajudannya tahu bahwa Saul ya mengejar-ngejar Daud untuk 2 kali membunuh dia. Tapi Daud berkata apa? Tidak. Orang yang diurapi Tuhan, jangan kau usik. Sampai dia pergi dari tempatnya Saul dan dia berkata, "Bapak, Bapak." Dan Saul berkata, "Engkaukah itu Daud?" Iya. Saudara, Daud diberi kesempatan untuk melakukan dan melaksanakan, membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi itu dia tidak lakukan. Yang kedua, Daud seorang yang mudah dia adalah seorang yang rendah hati. Ya, pada waktu ya hamba Tuhan datang dan menegur dia, "Daud, engkau telah melakukan ini. Dan Daud langsung merendahkan diri atas yaitu Batsheba, istri Uria yang diambilnya. Sampai Tuhan harus mengambil hasil daripada ya bersama-sama Daud dengan Batsheba. Ya, hasil pertemuan antara Daud dan Batsheba, Tuhan harus ambil itu. Dan Daud berkata, iya. Dia berkabung, dia berpuasa. Artinya apa? Dia tidak mau dan dia tidak pernah untuk menjadi seorang yang memberontak, lalu kemudian mengalasankan, "Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu." Tidak. Tapi Daud itu, dia berkata, "Iya, apa yang mau dilakukan Allah, saya siap dan sedia." Itu sifatnya Daud. Dan dia adalah seorang orang damai, kalau saya katakan ya. Orang damai itu selalu pegang kecapi. Ya. Makanya saudara, mari bersama-sama. Daud ya, dengan hal yang sederhana yang dimiliki, akhirnya saudara ya, kita lihat. Kalau Saul tadi dengan 4 hal yang dia miliki, lalu Daud saudaraku ya juga dengan 3 hal yang dia miliki. Yang pertama, Daud adalah seorang yang rendah hati. Yang kedua, Daud adalah seorang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang ketiga, Daud adalah seorang pendamai. Dia adalah seorang yang damai. Seorang damai dimanapun dia berada, selalu mendamaikan orang yang ada di sekitarnya. Ada hasilnya. Saul ada hasilnya. Ya, hasil daripada apa yang dia lakukan di sepanjang hidupnya. Dan Daud juga ada hasilnya, apa yang dilakukan di sepanjang hidupnya. Saudara, kita melihat Saul, saudara sekalian, oleh karena dia telah melakukan perkara yang tidak benar di hadapan Tuhan, walaupun itu Saul tahu persis, maka dikatakan oleh firman Tuhan, Saul, saudara-saudaraku ya, pada akhir hidupnya, saya membaca untuk kita semuanya saudara, di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-31, bagaimana cara meninggalnya Saul. Maka dikatakan firman Tuhan, pasal 31 1 Samuel ayatnya yang ke-4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai persemaian." Tetapi pembawa senjata itu tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul apa? Saul mengambil pedang itu, lalu apa? Dia menjatuhkan dirinya ke atasnya. Berarti apa? Saul bunuh diri. Akhir hidup daripada seorang yang suka cemburu, seorang yang suka marah, seorang yang suka dengki, seorang yang suka bunuh orang, bunuh hati orang, bunuh yaitu hasil orang, bunuh sesuatu yang ingin membuat orang lain berhasil, tidak suka melihat orang lain berhasil. Inilah akhir hidupnya. Dia sendiri, ya, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Dan bukan dia saja yang mati, tetapi saudara sekalian, 3 putranya lagi meninggal. Yonatan, Abinadab bersama Malkisua, 3-tiganya juga mati. Disertai juga dengan siapa? Dengan yaitu semua tentara-tentaranya, pasukan dan prajuritnya. Untuk itu saudara, kita melihat dan terkasihani banget Saul ini saudara, ya akhirnya pada waktu dia bunuh diri, palanya dipancung saudara. Lalu kemudian palanya di apa saudara? Dipancung dan mayatnya dipakukan saudara di satu kota. Ya,
Lalu kemudian senjata-senjatanya pula dikumpulkan di satu kuil, yaitu kuil Asteroid. Saudara, kita melihat di sini ya, bahwa sesungguh-sungguhnya orang yang benar-benar tidak melakukan seperti yang Tuhan mau, itu terkasihani. Tapi kita lihat Daud, saudara, di dalam 1 Tawarikh, pasalnya yang ke-29, luar biasa. Seseorang yang pembawa damai, seorang yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, seseorang yang tidak menyimpan, saudara ya, luka-luka di hatinya, tapi seseorang yang mau terus untuk cepat, yaitu cepat bereskan. Lihatlah kehidupannya ya. Di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayatnya yang ke-28. Kemudian matilah Daud pada waktu telah putih rambutnya, lalu apa? Lanjut umurnya, lalu apa? Dia mati di dalam kekayaan dan kemuliaan. Kita lihat saudara, Daud mati di dalam kekayaan dan kemuliaan. Inilah finishing well. Berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada Daud, sampai dia meninggal, kekayaannya itu tetap menjadi miliknya. Dan dia bukan mati saja dalam kekayaan, lalu namanya apakah tersurat di bukunya Tuhan? Saudara, tetapi Daud mati di dalam kekayaan dan kemuliaan. Banyak orang mati juga dalam kekayaan, tetapi apakah dia diselamatkan? Apakah dia menjadi contoh dan teladan kepada orang banyak? Saudara, tapi Daud, dia mati dalam kekayaan. Orang bisa melihat, wih, rupanya Raja Daud. Ya saudara, dalam kehidupannya, banyak orang pertengahan usia sudah habis semua apa yang dia dapat. Saudara, tetapi Daud sampai usianya menutup mata, Daud tetap di dalam kekayaan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan sama dia tidak akan hilang. Dan apa yang luar biasa, dia mati juga di dalam kemuliaan. Artinya dia jadi contoh kepada banyak orang. Artinya dia mati dalam kemuliaan. Artinya apa? Hidupnya itu adalah tanda dia adalah seorang yang memuliakan Tuhan. Dia telah mengakhiri pertandingannya dengan luar biasa, finishing well. Sampai pada akhirnya saudara ya, Daud ini saudaraku ya, oleh karena memang apa, Daud itu saudaraku, seperti saya bilang tadi, dia adalah seorang yang senang saudaraku. Dia berkata, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, ini yang saya maksudnya bilang tadi, punyamulah kebenaran, punyamulah kejayaan, punyamulah kehormatan, punyamulah kemasyuran, keagungan, dan segala-galanya, langit dan bumi. Itu adalah, jadi dalam pribadi Daud adalah segala pujian, hormat untuk Tuhan. Di dalam pribadi Daud itu adalah seorang yang memiliki hati yang damai. Ya, dia tidak pernah mempersoalkan apa saja, takut nanti yaitu dia tidak diangkat lagi, takut kedudukannya nanti diambil, takut dengan kekayaannya diambil lah, takut keuangannya habislah, segala itu dia tidak pikirkan. Yang dia pikirkan di dalam hidupnya, bagaimana kecapinya itu selalu memuliakan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, yang kita pikirkan gimana bangun pagi, setiap bangun pagi para hamba-hamba Tuhan, setiap bangun pagi para jemaat semua yang mendengarkan renungan ini, setiap bangun pagi mengucap syukur. Ada masalah tetap bersyukur. Mau apa ya saudara ya, mau dibilang orang kita macam-macam, tetap kita mengampuni ya. Saudaraku ya, kedudukan kita mau diambil, silakan ambil ya saudara ya. Milik kita saudara, mau diambil silakan ya saudara. Kita rindu karena apa saudara ya? Karena hidup kita di dunia ini cuma sementara. Biarlah Tuhan Yesus dapati kita. Saudaraku ya, iman kita bagaikan emas murni. Seperti di dalam pembukaan saya tadi, biarlah Tuhan mendapati kita. Saudaraku ya, dan Tuhan mau berkata, marilah hambaku yang setia, masuklah ke tempat yang sudah kusediakan bagimu. Jadi inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan. Ya, di dunia ini kita hanya sementara, ya saudara, tetapi setialah sampai ke akhir, bertahanlah, tetap teguh dan tetap tegar. Saudara, sampai Tuhan memanggil kita dan kita berkata, iya Tuhan, saya sudah siap. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tidak ada yang melebihi daripada terang firman-Mu.
Tuhan menerangi setiap jalan-jalan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ingin Tuhan dan rindu kami setia sampai akhir. Kami rindu Tuhan Yesus Kau dapatkan iman kami bagaikan emas murni. Kami Tuhan Yesus merindukan supaya dalam perjalanan ini pimpin kami Roh Kudus, supaya kami memiliki hati yang damai. Kami mau mengampuni salah orang lain. Kami gak mau mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Tuhan, dan kami Tuhan tidak mau cemburu negatif seperti Saul. Kami tidak mau menjadi seorang Tuhan yang Tuhan Yesus begitu Tuhan pemarah dan pemarah. Kami tidak mau Tuhan seperti Saul ya Tuhan, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan Tuhan pangkat, takut kehilangan Tuhan Yesus untuk sebuah Tuhan kehormatan. Tapi kami mau Tuhan selalu Tuhan memuji dan menyembah-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, biar kami Tuhan tetap melangkah, berjalan sesuai dengan pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan untuk melakukannya seperti apa maunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Finishing Well, disampaikan oleh Ibu Yohana Trivena Pantau. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Yohana Pantau, atas pelayanannya. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-48, tanggal 15 Mei 2021, dengan sesi seminar kesehatan. Tema COVID-19 versus stroke, dilayani Dr. Edi Kristianto dari Jakarta. Mohon doanya agar pelayanannya dalam ibadah online Yamari Nasional ke-48 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Kita berharap dan berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Dalam sikon pandemi COVID-19 ini, marilah kita jalani hidup, tugas pelayanan dan pekerjaan kita masing-masing dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita akan selalu menyertai, memelihara, dan memberkati kita semua. Roh Kudus kiranya memimpin dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, kita harus tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiran, dan hidup kita dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau WA di 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu El Shaddai.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah online Yamari Nasional ke-47 hari Sabtu 8 Mei 2021 boleh berjalan dengan lancar, dan berkati Ibu Pendeta Yohana Pantau dalam hidup dan pelayanan yang telah menyampaikan firman-Mu dan meneguhkan serta menguatkan iman seluruh pemirsa. Juga Tuhan berkati Ibu Devina Karya Sasmita dan keluarga atas kesaksian pujian yang dipersembahkan dalam ibadah ini, sehingga memberikan sukacita bagi seluruh pemirsa yang beribadah bersama-sama. Allah Bapa di surga, mohon tuntunan dan berkat-Mu untuk Dr. Edi Kristianto dalam seluruh persiapan materi kesehatan mengenai COVID-19 versus stroke yang akan disampaikan dalam ibadah online Yamari ke-48 hari Sabtu 15 Mei 2021, sehingga materi kesehatan tersebut menambah pemahaman yang baru bagi pemirsa, dan Roh Kudus juga menuntun seluruh tim yang dipercayakan Tuhan melayani di ibadah ini. Tuhan Yesus berkati pengurus Yamari Samarinda dalam seluruh persiapan sebagai pelaksana temu kangen nasional Yamari kelima hari Senin 17 Mei 2021 melalui Zoom. Dan pimpinlah hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Dr. Surjadi Sudarsono MTH sebagai pembicara firman Tuhan, agar kebenaran firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan memberikan sukacita bagi pengurus dan sahabat Yamari, sahabat MHM, dan seluruh mitra lainnya yang bersama-sama mengikuti temu kangen tersebut. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk badan pengurus P3 BPL Yamari, koordinator pengurus Yamari dan MHM di 11 kota besar di Indonesia. Kiranya berkat dan perlindungan Tuhan setiap waktu selalu nyata dalam kehidupan, usaha, dan pelayanan dari hamba-hamba-Mu di masa COVID-19 yang belum terhenti ini. Allah Bapa, kami berdoa bagi para pemirsa yang saat ini sedang dirundung berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan karena hubungan suami istri dan anak-anak yang tidak rukun, yang mengalami sakit, duka cita karena kehilangan orang yang dicintai, masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, dan mereka yang tidak lagi ke gereja, tidak membaca Alkitab dan berdoa. Ya Tuhan, rangkulah mereka dalam kasih-Mu, agar mereka tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan mengalami penghiburan bersama Tuhan. Tuhan Yesus berkati seluruh tim medis dan instansi terkait dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia agar dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat mentaati himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan sehingga dapat mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Allah Bapa di surga, mohon bimbingan-Mu bagi para pemimpin bangsa Indonesia dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar seluruh program kerja dalam bidang ekonomi, sosial, dan keamanan dapat berhasil demi kesejahteraan dan kenyamanan hidup rakyat Indonesia. Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, keluarga, pekerja dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.